Minggu pagi, tanggal 24 Mei 2026. Sebuah keanehan dirasakan seorang warga Kampung Sindangsari, Desa Ciramagirang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Sudah pukul 9 pagi, biasanya Oman sudah mulai beraktivitas. Tapi pagi itu, rumah Oman terlihat sepi, bahkan lampunya pun masih menyala. Karena merasa curiga, warga itu pun berjalan ke rumah Oman, lalu memanggil-manggil namanya. Tapi tidak ada jawaban, malah tercium bau tidak sedap dari dalam rumah. Warga itu lalu memanggil beberapa tetangga, kemudian membuka paksa pintu belakang rumah milik Oman. Di dalam sebuah kamar, mereka mendapati sesosok tubuh wanita dalam kondisi tidak bernyawa. Namanya Siti Khadijah dan usianya 16 tahun. Dan Siti saat itu sedang duduk di kelas 10 di sebuah SMK negeri di Kabupaten Cianjur. Kehidupan remaja yang dijalaninya terbilang cukup berat. Kedua orang tuanya telah bercerai dan sang ibu telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Oman. Oman sendiri usianya 35 tahun. Dulunya Siti tinggal bersama neneknya, tapi kemudian pindah ke rumah ayah sambungnya di Cikalong Kulon dengan pertimbangan jarak rumah yang lebih dekat ke sekolah. Dari pernikahan ibunya yang kedua, dikabarkan memiliki 2 anak, yang artinya Siti memiliki 2 adik tiri. Meskipun begitu, ternyata kehidupan pernikahan ibunya yang kedua ini dipenuhi dengan konflik. Sebagian besar karena masalah ekonomi. Karena hal itulah, ibunya Siti memutuskan untuk bekerja di Arab Saudi. Ibunya meninggalkan ketiga anaknya, termasuk Siti yang tinggal satu rumah dengan Oman. Dan sejak saat itu, hidup Siti berubah. Dia mulai merasakan ketidaknyamanan. Dia tidak nyaman tinggal satu rumah bersama ayah tirinya. Kepada teman-temannya di sekolah, Siti sering bercerita bahwa dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan Oman. Namun tidak ada yang tahu alasan pastinya. Maka dari itu, Siti kemudian sering memilih untuk menginap di rumah temannya dibanding dengan tidur di rumah ayah tirinya. Lalu pada suatu hari, Oman memutuskan untuk bekerja di Kamboja. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi Siti, karena Siti bisa lebih nyaman di rumah tanpa keberadaan ayah tirinya itu. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena pada pertengahan Mei 2026, Oman pulang lagi ke rumahnya di Cianjur. Kepulangan Oman ternyata membawa masalah baru. Dia terlilit hutang yang cukup besar. Masalah hutang ini semakin menambah masalah dalam rumah tangga Oman dan ibunya Siti. Ibu dari Siti yang sedang berada di Arab Saudi semakin merasa lelah dengan tingkah laku suaminya itu. Hingga akhirnya ibunya Siti meminta untuk bercerai dengan Oman. Dokumen perceraian telah disiapkan. Pernikahannya sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah tidak ada yang bisa dipertahankan. Mendengar permintaan cerai dari sang istri, tabiat buruk Oman malah semakin menjadi-jadi. Oman kemudian sering mengirimkan pesan WhatsApp bernada ancaman kepada istrinya. Oman bahkan pernah membeli semacam obat pembasmi tikus yang kemudian dicampurkan ke dalam teh kemasan. Dia merekam semua aksinya, lalu dikirimkan melalui WhatsApp kepada istrinya. Dia mengancam akan memberikan obat itu kepada anaknya jika bersikeras ingin bercerai. Karena tekadnya untuk bercerai dengan Oman sudah bulat, sang istri menganggap kalau itu hanya gertakan saja. Pernah juga Oman mengirimkan pesan WhatsApp yang sangat panjang kepada istrinya dalam bahasa Sunda, yang artinya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau sudah kejadian, kamu baru nyesel. Kalau sudah tergeletak, dia gak akan bisa balik lagi. Yang kuat aja kalau sudah tergeletak antara anak sama ayah. Ayah itu pengen rumah tangganya benar, tapi kalau kamu tetap bersikukuh, keras kepala ingin hancur, silahkan saja. Nanti juga ada yang ngasih tahu ke kamu. Ayah gak akan WA lagi kalau kamu sudah nggak peduli sama nasib anak dan ayah. Kalau masih peduli buat nyelamatin, yuk kita benerin lagi. Kalau udah nggak mau, ya nggak apa-apa. Ayah nggak akan maksa. Tinggal tunggu waktunya saja. Kalau kamu benar, anak selamat. Kamu nggak benar, anak celaka. Pilih mau menyelamatkan anak dan rumah tangga atau ingin rumah tangganya hancur. Semua ada konsekuensinya sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, nggak akan bisa balik lagi. Sang istri yang masih terikat kontrak kerja di Arab Saudi menjadi bingung melihat tingkah suaminya yang suka mengancam seperti itu. Dalam hatinya dia berharap kalau itu hanyalah gertakan saja. Namun pada tanggal 24 Mei 2026, sang istri yang masih berada di Arab Saudi menerima sebuah kabar yang menghancurkan hatinya. Sang anak, Siti Khadijah,
ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Seorang tetangga yang masih kerabat dari Oman menemukan Siti dalam kondisi tengkurap di atas tempat tidur di dalam kamarnya dengan mulut berbusa dan dari bagian kaki keluar cairan merah. Kondisi rumah saat itu kosong. Oman tidak terlihat di sekeliling rumah. Warga sekitar yang mendengar berita ini menjadi heboh dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jasad Siti Khadijah lalu dibawa ke RSUD Cianjur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa penyebab hilangnya nyawa Siti adalah akibat jeratan di bagian leher yang menyebabkannya kehabisan nafas. Ditemukan pula ceceran cairan laki-laki di tubuhnya dan yang menandakan adanya kekerasan roda paksa di bagian intimnya hingga menyebabkan keluarnya cairan merah. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat. 13 orang saksi dikumpulkan dan dari keterangan mereka diketahui kalau sehari-harinya korban ini tinggal bersama ayah tirinya. Dan tidak adanya Oman saat penemuan jasad Siti membuat kecurigaan polisi mengarah kepadanya. Sementara itu, ratusan kilometer dari lokasi penemuan jasad Siti di Cianjur, di sebuah jalanan di daerah Depok, Jawa Barat, seorang pria dalam kondisi sangat lemas berusaha menghentikan ojek yang sedang melintas. Pria itu meminta diantarkan ke kantor polisi. Dia mengaku telah merenggut nyawa anak tirinya dan dia ingin menyerahkan diri. Namun si tukang ojek mengira kalau penumpangnya ini sedang halusinasi karena kelelahan dan lebih memilih mengantarnya ke sebuah rumah kontrakan. Pria itu adalah Oman, ayah tiri dari Siti. Kondisinya yang lemas adalah karena dia telah mengonsumsi teh kemasan yang dicampur dengan obat pembasmi tikus. Setelah melakukan aksi kejinya, Oman menjadi sangat kacau hingga dia akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Cianjur lalu menginap di sebuah kontrakan di Depok. Dalam pelariannya, Oman sempat 2 kali ingin bundir, tapi selalu gagal entah mengapa, hingga yang didapatnya hanyalah lemas yang teramat sangat. Senin 25 Mei 2026, sekitar pukul 5 sore, pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan Oman dan Oman akhirnya berhasil diamankan lalu dibawa ke Cianjur untuk dimintai keterangan. Dalam penangkapannya, Oman tidak melakukan perlawanan dan Oman mengakui seluruh perbuatannya kepada para petugas. Kepada polisi, Oman mengaku jika tindakannya dilakukan karena dia merasa kesal dengan permintaan istrinya yang ingin bercerai. Oman berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara mengancam istrinya. Dan ancaman itu menjadi kenyataan pada hari Sabtu dini hari, tanggal 23 Mei 2026. Saat melakukan aksinya, Siti sedang tidur di dalam kamarnya. Oman yang memang tinggal satu rumah dengan Siti kemudian menindih tubuh Siti dari arah belakang. Dia kemudian menjerat leher Siti sekuat tenaga menggunakan kabel charger HP sampai Siti lemas. Sampai di sini, Siti masih bernyawa. Melihat Siti dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Oman kemudian melampiaskan hasrat bejatnya. Dia melepas pakaian bawah korban, jari tangannya dimasukkan ke dalam bagian intim korbannya. Lalu Oman berfantasi sampai puncak dan meneteslah cairan Oman ke tubuh korban. Oman melakukan tindakan keji itu dengan sangat-sangat kasar sampai bagian intim korban mengeluarkan banyak cairan merah. Setelah selesai dengan fantasi dan hasratnya, Oman kembali menjerat lagi leher Siti menggunakan kabel charger HP yang dia gunakan sebelumnya. Kali ini dia melakukan sekuat tenaganya sampai kabelnya putus. Dan di titik ini, Siti menghembuskan nafas terakhirnya di tangan ayah tirinya. Oman kemudian melarikan diri ke arah Depok dan berniat bundir di sana, tapi selalu gagal. Dan kini, Oman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oman dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.